Terminal Kalimantan pagi itu dipenuhi kabut tipis yang menggantung di antara truk-truk usang dan warung-warung reyot. Suara klakson terdengar sesekali, namun bukan karena kendaraan, melainkan karena teriakan preman yang memalak sopir angkutan. Warga yang berada di sana menunduk, wajah mereka tegang, langkah kaki tergesa-gesa, seakan setiap sudut bisa menjadi jebakan. Ketakutan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Di sudut terminal yang lebih gelap, Santos Botak berdiri dengan gagah meskipun kepala pelontosnya berkilau di bawah sinar matahari. Ia adalah raja preman yang menakutkan, sosok yang setiap kata-katanya membawa ancaman. Para pengikutnya, tubuh tegap dan tatapan dingin, berkeliling terminal sambil memungut uang paksa dari pedagang kecil. Tidak ada satupun yang berani melawan, mereka yang mencoba melawan seringkali pulang dengan wajah babak belur. Seorang sopir angkutan bernama Jaka terlihat menahan tangis di balik kemudi. Setiap hari ia membayar retribusi keamanan kepada Santos Botak, namun rasa tidak adil tetap menghantui pikirannya. Di sisi lain, pedagang kaki lima, emak-emak yang menjajakan sayur dan ikan, mengumpat dalam hati, takut mengangkat suara mereka. Terminal ini bukan lagi tempat perdagangan, tapi medan perang yang sunyi bagi mereka yang tak bersenjata. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, menandai kedatangan Santos Botak ke sisi terminal. "Bayar atau rasakan sendiri akibatnya," teriaknya, suaranya menggema di antara tumpukan kontainer tua. Seorang pedagang mencoba menolak, namun satu pukulan telak dari Santos Botak membuatnya terjungkal, dagunya berdarah. Kerumunan penduduk hanya bisa menahan napas, takut untuk membantu. Di balik bayang-bayang gudang, seorang wanita muda mengamati dengan mata tajam. Rambut hitamnya tersibak angin, dan sorot matanya menyimpan keteguhan yang tak biasa bagi seorang wanita seumurannya. Namanya Putri Andalas. Ia baru saja tiba di terminal, namun aura keberaniannya terasa berbeda. Ia tahu, jika kekuatan jahat ini dibiarkan, terminal akan selamanya berada dalam cengkeraman ketakutan. Putri menyusuri gang sempit, mengamati setiap gerak-gerik preman yang berpatroli. Ia menyadari bahwa lawan yang akan dihadapinya bukan sekadar manusia biasa. Santos Botak memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi Putri memiliki sesuatu yang lebih berharga, ajian lumbung 1000, pusaka yang diwariskan oleh leluhurnya. Ajian itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kearifan dan strategi, mampu membalik keadaan. Ia menundukkan kepala sejenak, merasakan energi dari ajian lumbung 1000 mengalir di tubuhnya. Hawa dingin menyelimuti hatinya, namun tekadnya semakin membara. Terminal ini harus bebas. Tidak boleh ada lagi darah yang tertumpah tanpa alasan, bisiknya pelan, seakan pada diri sendiri sekaligus kepada roh leluhur yang selalu menemaninya. Langit terminal perlahan mulai memerah oleh matahari senja, seolah menandai bahwa hari itu akan menjadi saksi perubahan besar. Putri Andalas melangkah lebih mantap, setiap langkahnya menimbulkan ketegangan yang bisa dirasakan oleh siapapun yang melihatnya. Di matanya, ketakutan warga bukan lagi sekadar rintihan, tetapi panggilan untuk bertindak. Bab pertama ini ditutup dengan suasana tegang, terminal Kalimantan masih dalam cengkeraman Santos Botak, namun sebuah ancaman baru telah muncul. Keesokan harinya, terminal Kalimantan masih diselimuti ketakutan. Santos Botak sudah mendengar kabar tentang kedatangan seorang wanita muda yang berani menatap matanya kemarin. Kerumunan warga yang semalam menahan napas, kali ini mulai berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan siapa gerangan wanita itu. Dari sudut gelap, Putri Andalas muncul dengan langkah tenang namun mantap, pakaian longgar yang memudahkannya bergerak, dan aura yang membuat udara di sekitarnya terasa tegang. Putri berjalan di antara para pedagang dan sopir angkutan, tersenyum tipis pada mereka yang menatapnya penuh harap. "Jangan takut lagi," ujarnya lirih, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Wajah-wajah yang sebelumnya pucat kini sedikit berubah, ada kilatan harapan di mata mereka. Beberapa anak kecil bahkan berani menatapnya, sementara para emak-emak menunduk sambil menahan rasa kagum. Di sisi lain terminal, beberapa mata-mata Santos Botak mulai mengamati gerak-gerik Putri. Mereka berbisik satu sama lain, melaporkan gerakan wanita itu ke Santos. Namun, Santos Botak hanya tersenyum sinis, percaya bahwa seorang wanita muda takkan mampu mengubah kekuasaannya. "Biarkan saja, nanti akan kubuat menyesal," gumamnya, sambil menepuk bahu salah satu anak buahnya. Putri tidak terburu-buru, ia mulai mengamati pola kegiatan para preman, siapa yang bertugas memalak, siapa yang menakuti pedagang, dan jalur patroli mereka.
Setiap gerak-gerik mereka dicatatnya dengan cermat. Ajian lumbung seribu di tubuhnya mulai bergetar halus, memberi sinyal bahwa energi kekuatan mistisnya bisa dirasakan oleh preman yang lalai. Ia juga mulai berbicara dengan warga secara diam-diam, memberikan semangat dan menyadarkan mereka bahwa Santos Botak bukanlah penguasa yang tak terkalahkan. Seorang pedagang bernama Sari bahkan memberanikan diri menyerahkan informasi tentang gudang rahasia tempat Santos menyimpan uang hasil pemerasan. Putri menulis semuanya di sebuah buku kecil, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Namun, Santos Botak mulai merasa terganggu. Ia mengirimkan beberapa preman untuk mengawasi setiap gerak Putri. Adegan tegang terjadi saat salah satu preman mendekatinya dari belakang. Tanpa bersuara, Putri memutar tubuhnya, menatap tajam, dan preman itu spontan mundur, seolah merasakan energi tak terlihat yang menakutkan. Ini membuat beberapa pengikut Santos mulai ragu akan kekuatannya sendiri. Putri memutuskan untuk menguji sejauh mana kekuatan ajian lumbung seribu bisa memengaruhi preman. Ia menempatkan beberapa mantra sederhana di gang-gang sempit terminal, membuat preman yang lewat merasa bingung dan kehilangan arah. Mereka mulai bertengkar satu sama lain, tanpa memahami apa yang terjadi. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu terpana, ada campuran takut dan kagum pada kemampuan wanita muda itu. Senja mulai menyelimuti terminal Kalimantan, namun Putri Andalas tidak pulang ke tempat penginapannya. Ia berdiri di tengah lapangan sepi, menutup mata, dan merasakan aliran energi dari ajian lumbung seribu yang mengalir melalui setiap urat nadinya. Ajian ini bukan sekadar kekuatan fisik, ia adalah warisan leluhur yang mampu memperkuat tubuh, mengendalikan elemen, bahkan menciptakan jebakan mistis yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memilikinya. Dalam pikirannya, Putri menata strategi. Setiap gerak Santos Botak dan anak buahnya yang telah ia amati sebelumnya diulang dalam benaknya. Ajian lumbung seribu memberinya kemampuan untuk memvisualisasikan medan pertempuran, merasakan kekuatan lawan, dan memprediksi langkah mereka. Ia menghembuskan napas panjang, lalu energi lembut mulai berkumpul di telapak tangannya, membentuk cahaya tembus yang samar-samar menari di udara. Ia mulai berlatih gerakan dasar, lompatan cepat, elakan dari serangan bayangan, dan kemampuan memanipulasi lingkungan sekitar. Tanah di bawah kakinya retak sedikit, seakan menanggapi energi mistis yang mengalir. Putri mengulang-ulang gerakan itu hingga keringat membasahi wajahnya, namun tekadnya tidak goyah. Setiap latihan adalah persiapan untuk menghadapi Santos Botak, raja preman yang licik dan berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat dari belakang. Putri membuka mata perlahan, namun hanya menemukan seekor kucing liar yang mengintip dari tumpukan kayu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ajian lumbung seribu bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kewaspadaan dan kesadaran penuh terhadap lingkungan. Ini adalah pelajaran pertama yang harus dipahami semua muridnya, termasuk dirinya sendiri. Ia mulai menguji kemampuan ajian lumbung seribu dengan membuat ilusi kecil, bayangan preman muncul di sudut terminal, bergerak seolah menakuti siapapun yang lewat. Energi mistis itu merambat, menciptakan efek seolah terminal mulai dipenuhi kekuatan tak terlihat. Penduduk yang menatap dari jauh hanya melihat cahaya samar, tapi bagi Putri, ini adalah tanda bahwa ajian mulai beradaptasi dan memperkuat dirinya. Saat malam mulai turun, Putri menatap langit yang gelap dan berbicara pelan pada dirinya sendiri, "Aku tidak hanya melawan satu orang. Aku melawan ketakutan yang telah membelenggu terminal ini bertahun-tahun. Ajian lumbung seribu akan membantuku mengembalikan kebebasan." Kata-kata itu bukan sekadar mantra, tapi pengikat tekad yang semakin memperkuat energinya. Ia kemudian memutuskan untuk menandai beberapa titik strategis di terminal, tempat ia bisa menempatkan jebakan atau titik pengamatan saat waktunya tiba. Dengan gerakan cepat, setiap titik diberi tanda kecil, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mengenal ilmu leluhur ini. Bab ini menunjukkan bahwa persiapan mental dan fisik Putri sama pentingnya dengan kekuatan mistisnya. Pagi berikutnya, terminal Kalimantan kembali diselimuti hiruk-pikuk pedagang dan kendaraan. Namun di balik kesibukan itu, beberapa mata-mata yang dikirim Putri Andalas menyelinap diam-diam, bergerak seperti bayangan. Mereka adalah penduduk yang berani, dipilih Putri karena keberanian dan kecerdikan mereka, sekaligus diberi instruksi rahasia untuk mengamati setiap gerak Santos Botak dan anak buahnya. Seorang pemuda bernama Tony mengendap di atas gerobak tua, matanya menatap lurus ke arah Santos yang tengah memeriksa pungutan paksa hari itu. Tony mencatat setiap detail, siapa yang memimpin patroli,
rute yang ditempuh preman, hingga siapa yang paling setia kepada Santos. Setiap gerakan dicatat dengan hati-hati, karena informasi ini bisa menjadi kunci untuk menggulingkan kekuasaan sang Raja Preman. Di sisi lain terminal, seorang preman muda menangkap salah satu mata-mata putri saat mencoba mengambil gambar gudang penyimpanan uang Santos. Ketegangan langsung muncul, darah terasa mengalir lebih kencang di telinga Tony. Preman itu berteriak memanggil anak buahnya, membuat kerumunan panik. Namun sebelum mereka bergerak, bayangan putri muncul dari atas atap gudang, menatap tajam dan memancarkan aura yang membuat preman itu terhenti sejenak. Dengan satu gerakan tangan, putri mengirim sinyal energi lembut dari ajian lumbung seribu. Preman yang menatapnya merasa pusing seketika, seolah kehilangan keseimbangan dan arah. Tony memanfaatkan kesempatan itu, melarikan diri dan membawa informasi berharga yang sudah dikumpulkannya. Bab ini menunjukkan bahwa ajian lumbung seribu tidak hanya berguna untuk pertempuran langsung, tapi juga untuk mengendalikan situasi tanpa harus mengangkat senjata. Setelah kejadian itu, putri memanggil para mata-matanya ke sebuah gudang tua yang tersembunyi. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan kehati-hatian. Santos botak licik, kita tidak bisa bertindak gegabah. Setiap langkah harus terukur. Jangan sampai terminal ini kembali menjadi medan perang tanpa kita bisa mengendalikan keadaan, kata putri dengan tegas. Para mata-mata mengangguk, merasa aman dan percaya pada kemampuannya. Di sisi Santos botak, rasa curiga mulai tumbuh. Ia menyadari ada pengawasan dari pihak tak terlihat. Ia mengirim anak buah terkuatnya untuk mencari siapa yang mengganggu dominasi mereka. Namun langkah mereka selalu terhenti oleh jebakan tak terlihat, sesuatu yang baru bagi preman-preman itu. Santos mulai merasakan bahwa ancaman yang datang bukan sekadar rumor, tapi nyata dan berbahaya. Konflik kecil terus muncul sepanjang hari. Preman-preman yang panik mulai bertengkar sendiri, saling menuding siapa yang lalai. Penduduk mulai tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuasaan Santos tidak sekuat yang mereka kira. Putri mengamati dari kejauhan, mencatat reaksi musuhnya, dan menyusun rencana selanjutnya dengan lebih matang. Malam itu, terminal Kalimantan sunyi, hanya terdengar desa angin dan suara truk tua yang parkir. Putri Andalas menatap cahaya bulan yang memantul di tumpukan kontainer. Ini saat yang tepat untuk melakukan serangan pertama, sebuah langkah kecil untuk menguji kekuatan Santos botak dan anak buahnya. Jantungnya berdebar, tapi tekadnya tetap membara. Dengan gerakan senyap, Putri meluncur ke gang-gang sempit terminal, memanfaatkan bayangan dan tumpukan barang untuk bersembunyi. Ajian lumbung seribu di tubuhnya memancar lembut, membuatnya hampir tak terlihat bagi mata manusia biasa. Setiap langkah terasa seperti tarian, namun penuh konsentrasi. Ia tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Di sudut terminal, sekelompok preman Santos botak sedang memeriksa pedagang. Mereka tertawa, memamerkan kekuasaan, tanpa sadar ada ancaman di sekitar mereka. Putri muncul dari atas tumpukan kayu, cepat seperti kilat, dan melepaskan serangan energi yang membuat beberapa preman terlempar tanpa menyentuh tubuhnya. Kekacauan terjadi, dan suara teriakan memenuhi gang sempit. Para preman mencoba mengelompokkan diri, tapi serangan Putri terus datang dari arah tak terduga. Ajian lumbung seribu memanipulasi bayangan dan cahaya, menciptakan ilusi yang membingungkan musuh. Mereka mulai menyerang satu sama lain secara tak sengaja, kebingungan, sementara beberapa pedagang yang menonton dari jauh hanya bisa menahan napas kagum. Santos botak yang berada di dekat gudang mendengar keributan itu dan segera mengirim anak buah terkuatnya untuk menghentikan serangan. Namun Putri sudah menyiapkan jebakan, tali mistis yang membuat preman terjerat, debu yang membuat pandangan mereka kabur, dan ilusi bayangan yang membuat mereka kehilangan arah. Kekuasaan preman mulai goyah di hadapan satu wanita muda. Pertarungan kecil berlangsung sengit, tapi Putri selalu selangkah lebih maju. Ia menghindari serangan langsung, memanfaatkan kecepatan, kecerdikan, dan kekuatan mistisnya. Setiap pukulan atau tendangan preman sia-sia, karena ajian lumbung seribu mampu menetralkan energi mereka. Anak buah Santos mulai panik, ini pertama kalinya mereka merasa kalah meski jumlah mereka jauh lebih banyak. Akhirnya, serangan itu berakhir dengan beberapa preman terluka ringan dan ketakutan. Putri berdiri di tengah gang yang hening, napasnya tertata, matanya menatap arah gudang tempat Santos botak berada. Pesan yang ia kirimkan jelas, terminal ini tidak lagi aman bagi para preman, dan seorang ancaman nyata telah muncul di antara mereka. Keesokan paginya,
Terminal Kalimantan masih dipenuhi ketegangan. Anak buah Santos Botak masih terguncang oleh serangan malam sebelumnya, sementara Santos sendiri menatap kerumunan dengan mata menyala penuh amarah. Ia mulai menyadari bahwa ancaman bukan sekadar rumor, tapi nyata, dan seorang wanita muda telah membuat pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Putri Andalas berada di gudang tua yang tersembunyi, mengumpulkan para mata-mata dan penduduk yang berani. Ia menyusun rencana serangan lebih besar, memastikan setiap gerakan terkoordinasi dengan sempurna. Ajian Lumbung Seribu berdenyut di tubuhnya, memberinya intuisi tentang strategi musuh. Kita harus tahu setiap jalan, setiap titik lemah mereka. Ini bukan sekadar pertempuran, tapi perang pikiran, katanya kepada timnya. Putri membagi tugas. Beberapa akan mengawasi rute patroli preman, beberapa mempelajari gudang penyimpanan uang, sementara yang lain bertugas menyiapkan jebakan sederhana. Semuanya dilakukan diam-diam, tanpa menarik perhatian Santos Botak. Para mata-mata merasakan disiplin dan tekad Putri, dan mulai menaruh kepercayaan penuh padanya. Di sisi Santos, anak buahnya mulai berselisih. Beberapa mengeluh bahwa kekuasaan mereka kini goyah, sementara yang lain takut akan kemarahan Raja Preman. Santos menatap mereka dengan tajam. Kalian kalah oleh seorang wanita. Jika tidak ada yang bisa menangani ini, aku sendiri yang turun tangan, ucapnya dingin, membuat semua anak buah menelan ludah dan menunduk. Putri memanfaatkan kekacauan ini. Ia menandai titik strategis di terminal untuk menempatkan jebakan lebih besar. Setiap gang, tumpukan kontainer, dan gudang disiapkan untuk menjadi medan pertempuran yang menguntungkan dirinya. Ajian Lumbung Seribu membuatnya mampu memprediksi langkah preman, mengubah setiap sudut terminal menjadi alat yang bisa membingungkan musuh. Malam hari, Putri memimpin latihan kecil bersama beberapa penduduk terpilih. Mereka belajar bergerak senyap, memanfaatkan bayangan, dan memahami tanda-tanda energi yang dikeluarkan Ajian Lumbung Seribu. Keringat bercucuran, napas tersengal, namun tekad mereka tak tergoyahkan. Ini adalah tahap persiapan sebelum konfrontasi nyata dengan Santos Botak. Sementara itu, Santos Botak merencanakan balas dendam. Ia mengerahkan beberapa preman terkuatnya untuk mencari titik kelemahan wanita muda itu. Namun setiap langkah mereka selalu terhambat oleh ilusi, jebakan, dan pengamatan diam-diam Putri. Rasa frustasi muncul, membuat ketegangan antara Santos dan anak buahnya semakin memuncak. Malam itu, suasana di gudang tua tempat Putri Andalas dan timnya berkumpul terasa tegang. Latihan telah selesai, strategi disusun, dan Ajian Lumbung Seribu berdenyut di tubuh Putri, siap menghadapi pertempuran berikutnya. Namun ia tidak menyadari bahwa di antara timnya, ada seorang yang diam-diam bekerja untuk Santos Botak. Mata-mata itu menyimpan informasi penting yang bisa menggagalkan seluruh rencana. Pemuda itu, bernama Randy, tampak biasa di mata semua orang. Ia termasuk yang paling cekatan dan berani, sehingga Putri menaruh kepercayaan padanya. Namun di balik senyum dan semangatnya, Randy mencatat setiap langkah Putri, setiap titik jebakan, dan setiap detail strategi untuk disampaikan ke Santos Botak. Semangatnya palsu, dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketegangan mulai muncul ketika salah satu mata-mata lain, Tony, curiga melihat gerak-gerik Randy yang terlalu sering mencatat dan menghilang diam-diam. Tony mendekati Putri dan menyampaikan rasa curiganya. Putri menatap Randy dengan tajam, mencoba membaca energi yang terpancar darinya. Namun Ajian Lumbung Seribu belum memperlihatkan tanda bahaya, pengkhianatan masih terselubung dengan rapi. Sementara itu, Santos Botak sudah menunggu kabar dari Randy. Dengan ketawa dingin, ia menyiapkan anak buahnya untuk mengantisipasi langkah Putri. Santos mulai mengatur jebakan di titik-titik strategis terminal, menunggu momen serangan pertama Putri. Tanpa ia sadari, satu orang dari tim Putri kini menjadi alatnya untuk mengetahui seluruh rencana. Ketegangan meningkat saat Randy mulai menaburkan keraguan di antara tim Putri, memancing beberapa anggota merasa takut dan ragu akan keberhasilan rencana mereka. Putri menyadari adanya getaran energi negatif di sekitarnya, bukan dari musuh di luar, tapi dari dalam tim sendiri. Ia menahan napas, menatap Randy dalam diam, mencoba menyingkap niatnya. Malam semakin larut, dan Putri memutuskan untuk menguji kesetiaan setiap anggota tim. Ia memberikan instruksi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar setia. Randy, terpojok, berusaha menyembunyikan kegugupan, namun energi Ajian Lumbung Seribu mulai memunculkan tanda yang membocorkan niatnya.
Putri menyadari bahwa pengkhianatan ini bisa membahayakan seluruh operasi. Tanpa membuang waktu, Putri memisahkan Randy dari tim dan menahannya dengan mantra lembut, membuatnya tak berdaya namun tetap sadar. Aku tidak membenci pengkhianat, tapi kau akan belajar bahwa kepercayaan bukan hal yang bisa kau permainkan, ujar Putri dingin. Para anggota tim lainnya melihat, merasa lega sekaligus semakin percaya pada kepemimpinan Putri. Malam itu, gudang tua di sudut terminal Kalimantan menjadi saksi awal kekuatan Putri Andalas. Preman-preman Santos botak yang mengetahui keberadaan beberapa penduduk pemberani mencoba menyerbu untuk membalas serangan kecil sebelumnya. Mereka memasuki gudang dengan senjata di tangan, penuh rasa percaya diri karena menganggap jumlah mereka jauh lebih banyak daripada satu wanita muda. Namun Putri sudah bersiap, cahaya lembut dari ajian lumbung seribu berdenyut di tubuhnya, seakan meresapi setiap sudut gudang. Dengan satu langkah mantap, ia memantulkan energi itu ke tumpukan kotak kayu, membuat beberapa kotak itu terangkat dan jatuh menimpa preman, tanpa menyentuhnya secara langsung. Terkejut dan ketakutan, para preman mulai menyadari bahwa ini bukan pertempuran biasa. Gerakan Putri lincah dan cepat, ia melompat dari tumpukan kayu ke rak besi, menghindari serangan pedang dan golok. Ajian lumbung seribu mengalir bersamanya, menciptakan bayangan yang tampak seperti puluhan putri, membingungkan musuh-musuhnya. Beberapa preman saling menabrak karena salah mengira gerakan satu sama lain, dan kekacauan mulai merajalela di gudang. Seorang preman yang lebih berani mencoba menyerang dari arah belakang. Putri memutar tubuhnya, tangannya mengayun, dan energi ajian lumbung seribu memancar keluar, membuat preman itu tersentak dan terlempar beberapa meter. Semua menyaksikan kekuatan yang tak terlihat tapi terasa nyata. Gudang yang semula menjadi tempat rahasia Santos kini berubah menjadi arena pertunjukan kekuatan mistis. Putri tidak hanya menyerang, tapi juga mengendalikan lingkungan. Tumpukan kotak kayu, drum minyak, dan barang-barang di gudang bergerak sesuai kehendaknya, menjadi penghalang dan jebakan bagi preman. Beberapa terperangkap, beberapa terluka ringan, sementara para penduduk yang menonton dari jauh menahan napas kagum dan takut sekaligus. Santos botak, yang mengawasi dari luar, mulai merasakan ancaman nyata. Ia mengumpulkan beberapa preman terbaiknya untuk menghentikan Putri, namun setiap langkah mereka selalu terganggu oleh jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Rasa frustrasi dan marah mulai menguasai Santos, karena ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia pegang bisa terguncang oleh satu wanita muda. Pertarungan di gudang mencapai puncaknya saat Putri memusatkan energi ajian lumbung seribu, menciptakan gelombang mistis yang memukul mundur seluruh preman sekaligus. Gudang bergetar, beberapa kotak roboh, dan para preman yang tersisa melarikan diri ketakutan. Ini adalah pertunjukan pertama dari kekuatan penuh Putri, yang membuktikan bahwa ajian lumbung seribu bukan sekadar legenda. Fajar mulai mereka di langit terminal Kalimantan, menciptakan cahaya kemerahan yang memantul di tumpukan kontainer dan gudang. Putri Andalas berdiri di tengah lapangan, menatap Santos botak yang kini muncul dari balik bayangan gedung. Tubuh Santos tegap, kepala botaknya berkilau di bawah sinar matahari pagi, dan senyum sinisnya menebarkan aura menakutkan. Ini adalah pertemuan langsung pertama mereka, dua kekuatan yang bertolak belakang. Santos botak melangkah maju, suara-suaranya bergema di seluruh terminal. Jadi kau wanita muda yang berani mengacak-acak kekuasaanku. Kau pikir manusia sepertimu bisa menaklukkan Raja Preman di sini? Ujar Santos dengan nada meremehkan, mencoba menggertak. Para pengikutnya berdiri di belakangnya, menatap Putri dengan campuran rasa takut dan penasaran. Putri tetap tenang, menatap Santos dengan mata penuh tekad. Terminal ini bukan milikmu. Kau memeras orang-orang yang lemah dan membuat mereka hidup dalam ketakutan. Itu akan berakhir sekarang, jawab Putri tegas, suaranya ringan tapi membawa kekuatan yang tak bisa diabaikan. Ajian lumbung seribu di tubuhnya berdenyut halus, seperti memberi peringatan akan ancaman yang lebih besar. Santos tertawa, namun tawa itu terdengar tegang. Ia menatap Putri lebih lama, mencoba membaca kelemahannya, namun yang ia rasakan adalah energi yang berbeda dari manusia biasa. Aku belum pernah bertemu seseorang sepertimu. Tapi jangan pikir aku akan membiarkanmu begitu saja, katanya sambil mengangkat tangan, memberi sinyal pada anak buahnya untuk bersiap. Putri mengangkat sedikit dagu, menunjukkan keberanian yang menggetarkan hati penduduk yang menyaksikan. Aku tidak datang untuk bertarung sendirian. Aku berdiri untuk mereka yang tidak bisa membela diri. Jika kau memilih bertarung, itu adalah pilihanmu sendiri,
ujar Putri, menegaskan bahwa ia adalah ancaman nyata yang harus dihadapi Santos secara langsung. Suasana menjadi tegang. Para preman Santos saling menatap, ragu untuk bergerak. Mereka tahu, wanita ini bukan musuh biasa. Bahkan Santos sendiri merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan dengan cara biasa. Ia mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Putri, namun rasa waspada membuat hatinya sedikit goyah. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan sejenak, keduanya saling menatap tanpa kata. Terminal yang selama ini menjadi medan ketakutan kini berubah menjadi arena psikologis, di mana satu pertemuan bisa menentukan arah konflik selanjutnya. Putri menahan napasnya, merasakan energi ajian lumbung seribu semakin kuat, siap menghadapi langkah berikutnya. Senja turun di terminal Kalimantan, dan bayangan panjang tumpukan kontainer menutupi lapangan utama. Putri Andalas berdiri di puncak gudang, matanya menatap setiap sudut terminal. Ia tahu Santos Botak akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas serangan sebelumnya. Ajian lumbung seribu berdenyut di tubuhnya, siap melepaskan kekuatan penuh ketika waktunya tiba. Santos Botak memimpin pasukan preman, berjalan tegap dan marah. Ia yakin jumlahnya jauh lebih banyak daripada Putri, dan berpikir kemenangan mudah akan didapat. Namun setiap langkah mereka telah diperhitungkan Putri. Dari bawah, gang-gang sempit, tumpukan kayu, dan gudang tua telah disulap menjadi jebakan tersembunyi yang hanya bisa dirasakan oleh orang dengan energi mistis. Putri mulai mengaktifkan ajian lumbung seribu. Energi dari tubuhnya menyebar melalui tanah dan bayangan, membuat beberapa preman tiba-tiba terhuyung tanpa sebab yang jelas. Sebagian lainnya tersandung tali yang muncul tiba-tiba, atau tertimpa kotak kayu yang bergerak seakan hidup sendiri. Kekacauan mulai muncul di antara barisan preman Santos, sementara Putri tetap bergerak dari bayangan ke bayangan, tak terlihat namun selalu berada di tempat strategis. Santos Botak marah, berteriak memberi perintah pada anak buahnya untuk menyerang Putri secara langsung. Namun serangan mereka sia-sia, setiap langkah tertahan oleh jebakan mistis yang dibuat Putri. Beberapa preman yang mencoba mendekat malah terjerat dan jatuh, sementara Putri mengendalikan medan seolah seluruh terminal adalah perpanjangan dari tubuhnya. Pertarungan semakin sengit ketika beberapa preman yang tersisa mencoba menyerang dari arah atas. Putri dengan cepat memutar tubuhnya, mengeluarkan gelombang energi dari ajian lumbung seribu, memukul mundur mereka. Dan membuat beberapa terlempar ke tumpukan kontainer. Terminal berguncang sejenak, dan para penduduk menatap dengan kagum sekaligus takut. Mereka melihat bukan sekadar pertarungan fisik, tapi kekuatan supranatural yang nyata. Santos Botak sendiri mulai kewalahan. Ia menyadari bahwa kekuatan Putri bukan hanya fisik, tapi juga strategi dan intuisi. Ia mencoba mencari titik lemah, namun setiap langkahnya diantisipasi, setiap anak buah yang maju dibingungkan oleh jebakan tak terlihat. Rasa frustasi muncul, membuat amarahnya semakin tak terkendali. Putri menahan napas sejenak, menatap Santos dari kejauhan. Ia tahu ini hanya awal, pertarungan nyata dengan Raja Preman belum dimulai. Namun dengan perang jebakan ini, ia sudah menunjukkan siapa yang memegang kendali di terminal. Para preman mulai kehilangan semangat, ketakutan mulai menguasai mereka, dan sebagian bahkan melarikan diri. Malam menjelang di terminal Kalimantan, udara dipenuhi ketegangan dan aroma debu dari pertarungan sebelumnya. Putri Andalas berdiri di puncak kontainer, menatap Santos Botak yang kini mengumpulkan sisa anak buahnya. Ia merasakan denyut ajian lumbung seribu semakin kuat, energi yang selama ini tersembunyi kini memuncak, siap dilepaskan untuk menghadapi Raja Preman. Putri menurunkan pandangannya, memfokuskan energi ajian lumbung seribu ke telapak tangan dan kakinya. Setiap gerakan terasa lebih ringan, cepat, dan penuh presisi. Ia mulai menembus barisan preman, melewati jebakan yang sebelumnya ia siapkan, seakan tubuh dan ajian menyatu. Para preman yang mencoba menghadang terlempar mundur, kebingungan menghadapi gerakan yang tak bisa mereka prediksi. Santos Botak yang menyadari Putri bergerak semakin dekat mulai mengangkat tangannya, bersiap menghadang. Namun langkah Putri terlalu cepat, terlalu cerdas. Dengan satu lompatan, ia menembus pertahanan anak buah Santos dan hampir berada tepat di depan Santos. Ajian lumbung seribu memancar, menciptakan aura yang membuat Santos tersentak. Pertama kalinya ia merasa takut pada seorang wanita. Pertarungan fisik dan supranatural mulai terjadi. Santos mencoba menyerang dengan pukulan dan tendangan, sementara Putri menghindar dengan lincah, setiap gerakannya dibantu intuisi ajian lumbung seribu.
Ia tidak hanya menghindar, tapi juga menempatkan diri di posisi strategis untuk membingungkan lawan dan mengurangi jumlah musuh yang berani maju. Para preman yang tersisa mulai kehilangan semangat. Setiap kali mereka mencoba menyerang, mereka terjebak oleh energi yang mengalir dari putri, seakan terminal sendiri melawan mereka. Beberapa mulai mundur, beberapa terjatuh akibat jebakan yang sebelumnya terlihat biasa namun kini dipadukan dengan energi mistis putri. Santos mulai frustasi, merasakan kontrolnya mulai terkikis. Putri menggunakan momen ini untuk meningkatkan tekanan. Ia melepaskan gelombang energi dari ajian lumbung seribu, menyapu anak buah Santos ke sisi lain terminal. Debu dan cahaya bercampur, membuat para preman semakin kebingungan dan takut. Santos menyadari bahwa untuk pertama kalinya, dominasi yang selama ini ia genggam mulai runtuh. Dengan satu langkah mantap, Putri berada tepat di depan Santos botak. Mata mereka saling bertaut, ketegangan begitu nyata. Santos mencoba tersenyum, tapi kali ini ada getaran ketakutan di balik senyum itu. Putri menatapnya dengan dingin, energi ajian lumbung seribu mengalir di sekelilingnya, menandakan bahwa saat ini, kekuatan mereka tidak lagi setara. Terminal Kalimantan hening, hanya terdengar desa angin dan suara lontaran debu dari tumpukan kontainer yang rusak akibat perang jebakan sebelumnya. Putri Andalas berdiri di hadapan Santos botak, kedua mata mereka saling menatap, masing-masing menakar kekuatan lawan. Ajian lumbung seribu berdenyut di tubuh Putri, memancar ke sekelilingnya seperti aura yang tak bisa disentuh. Santos botak mengangkat tangannya, bersiap menyerang dengan kekuatan fisik. Namun langkahnya terasa lamban dibandingkan gerakan Putri yang ringan dan penuh presisi. Dengan satu lompatan, Putri menembus pertahanan Santos, menghindari pukulan dan tendangan yang datang bertubi-tubi. Setiap gerakannya seolah menari, dipandu intuisi ajian lumbung seribu yang semakin kuat. Pertarungan mereka bukan hanya fisik, tapi juga supranatural. Gelombang energi memancar dari setiap gerakan Putri, mengacaukan keseimbangan Santos dan membuat anak buahnya yang mencoba membantu mundur ketakutan. Terminal yang sebelumnya menjadi medan ketakutan berubah menjadi arena di mana satu wanita muda memegang kendali energi yang menakutkan. Santos botak mencoba menguasai situasi dengan menyerang lebih agresif, tetapi setiap serangan terprediksi dan diantisipasi Putri. Ajian lumbung seribu memancarkan cahaya lembut yang membuatnya bisa memanipulasi lingkungan, tumpukan kontainer bergeser, kayu berjatuhan, menciptakan rintangan yang menguntungkan Putri. Anak buah Santos yang tersisa tidak berani mendekat. Putri memanfaatkan momentum untuk menyerang balik. Gelombang energi dilepaskan dari tangannya, menghantam Santos hingga mundur beberapa langkah. Debu beterbangan, suara benturan terdengar keras, dan Santos mulai merasakan kekuatan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Kali ini, ia menyadari bahwa Putri bukan sekadar wanita muda biasa, ia adalah ancaman nyata. Para penduduk yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Mereka menyaksikan pertarungan epik antara wanita muda dengan kekuatan leluhur dan Raja Preman yang selama ini menakut-nakuti mereka. Untuk pertama kalinya, harapan muncul di mata mereka, menyadari bahwa Santos botak bisa dikalahkan. Pertarungan semakin sengit ketika Santos mencoba menggunakan strategi licik, memanfaatkan bayangan dan anak buahnya untuk menyerang Putri secara bersamaan. Namun Putri tetap tenang, energi ajian lumbung seribu memandu setiap gerakannya. Ia menghindar, menyerang, dan mengendalikan medan pertempuran, menunjukkan bahwa kekuatan dan kecerdasannya seimbang dengan keberanian dan tekadnya. Santos botak menatap Putri Andalas dengan mata yang memancarkan kemarahan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa kekuatan Putri bukan sekadar fisik, tapi juga supranatural dan strategi yang brilian. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, memusatkan seluruh anak buahnya di satu sisi terminal untuk menyerang Putri sekaligus. Putri mengamati dengan cermat, merasakan denyut ajian lumbung seribu yang semakin intens. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Setiap gerakan Santos dan anak buahnya dianalisis, setiap titik lemah diperhitungkan. Terminal kini menjadi medan pertempuran besar, di mana satu langkah salah bisa berakibat fatal bagi keduanya. Anak buah Santos maju bersama, berteriak menakut-nakuti penduduk. Namun setiap serangan mereka diantisipasi Putri. Ajian lumbung seribu memancar melalui tubuhnya, memanipulasi medan di sekitar, kontainer bergeser, tumpukan kayu jatuh, dan debu beterbangan, menciptakan kekacauan yang menguntungkan Putri. Para preman mulai saling terhuyung, bingung, dan sebagian mundur.
Santos merasa frustrasi. Strategi ekstremnya justru mempermudah Putri mengendalikan medan. Ia mencoba menyerang langsung, menebas dari segala arah, tapi Putri bergerak lincah, setiap langkah diperhitungkan, setiap serangan dihindari. Ajian Lumbung Seribu membuat tubuhnya seperti terhubung dengan energi terminal, memberi kemampuan untuk menembus barisan musuh tanpa tersentuh. Putri menyadari bahwa ini saatnya melakukan serangan penentu. Ia memusatkan seluruh energi Ajian Lumbung Seribu ke satu titik, menciptakan gelombang energi yang memancar ke seluruh terminal. Gelombang itu menghantam Santos dan anak buahnya, membuat mereka terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan ketakutan meliputi mereka. Para penduduk yang menyaksikan dari kejauhan terdiam kagum. Terminal yang selama ini menjadi medan ketakutan kini berguncang oleh energi mistis Putri. Santos botak, untuk pertama kalinya, menyadari bahwa kekuasaannya bisa runtuh, bahwa satu wanita muda dengan ajian leluhur mampu mengubah nasib seluruh terminal. Santos mencoba bangkit kembali, menatap Putri dengan tatapan marah sekaligus takut. Namun Putri berdiri tegak, napasnya teratur, aura Ajian Lumbung Seribu berdenyut kuat, menandakan bahwa serangan penentu hampir tiba. Anak buah Santos yang tersisa mulai goyah, menyadari bahwa kemenangan mereka tidak lagi pasti. Senja menutupi terminal Kalimantan, warna oranye dan merah menyatu dengan debu dan reruntuhan dari pertarungan sebelumnya. Putri Andalas menatap Santos botak, napasnya tenang, namun energi Ajian Lumbung Seribu berdenyut kuat di seluruh tubuhnya. Ia tahu ini adalah momen terakhir yang akan menentukan nasib terminal. Dengan satu gerakan mantap, Putri mengangkat kedua tangannya, memusatkan seluruh energi Ajian Lumbung Seribu. Cahaya memancar ke sekeliling, membentuk aura yang menggetarkan tanah dan bangunan di sekitarnya. Preman-preman Santos yang tersisa terguncang, terhuyung, dan beberapa bahkan terjatuh karena kekuatan energi yang tak bisa mereka sentuh atau hindari. Santos botak berteriak marah, mencoba menghadapi serangan itu secara langsung, namun Ajian Lumbung Seribu membuat tubuh Putri bergerak secepat bayangan, menghindari setiap serangan. Energi itu bukan sekadar fisik, tapi juga supranatural, merambat ke tanah, tumpukan kontainer, dan udara, menciptakan gelombang yang menghancurkan dominasi Santos di terminal. Gelombang energi itu menghantam anak buah Santos, membuat mereka terlempar, tersungkur, dan ketakutan. Beberapa mencoba melawan, namun kekuatan Putri terlalu besar. Ajian Lumbung Seribu memandu setiap gerakannya, memastikan serangan mengenai target tanpa merugikan penduduk. Terminal yang selama ini menjadi medan ketakutan perlahan menjadi arena harapan baru. Santos botak mencoba bangkit, namun tubuhnya goyah, otot-ototnya menegang menghadapi energi yang tidak bisa ia kendalikan. Matanya menyala marah, namun ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Ini pertama kalinya ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia genggam bisa hancur oleh satu wanita muda dengan ajian leluhur. Putri menekankan serangan dengan satu pukulan energi terakhir, memusatkan semua kekuatan Ajian Lumbung Seribu ke satu titik di pusat terminal. Dentuman energi terdengar hingga jauh, dan Santos serta anak buahnya terlempar mundur, tak tersisa lagi yang berani menghadapi. Terminal yang semula dikuasai preman kini sunyi, hanya tersisa reruntuhan dan aura kemenangan Putri. Penduduk terminal perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka, menatap Putri dengan mata penuh kagum dan rasa lega. Mereka menyadari bahwa satu wanita muda telah mengembalikan kebebasan yang lama hilang. Putri berdiri di tengah terminal, tubuhnya memancarkan cahaya lembut dari Ajian Lumbung Seribu, simbol kemenangan dan harapan baru. Pagi menyingsing di terminal Kalimantan, cahaya matahari menembus reruntuhan dan debu yang tersisa dari pertarungan malam sebelumnya. Penduduk mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap sekeliling dengan rasa lega dan kagum. Tak ada lagi teriakan preman atau ancaman dari Santos botak, terminal kini sunyi, namun terasa penuh kehidupan baru. Putri Andalas berjalan di antara tumpukan kontainer dan kios yang rusak, matanya memperhatikan setiap sudut terminal. Dengan bantuan Ajian Lumbung Seribu, ia mulai mengembalikan keseimbangan energi terminal, memastikan bahwa tempat ini aman dan bebas dari aura intimidasi yang selama ini diciptakan Santos. Penduduk merasakan perubahan, seolah terminal itu bernapas kembali. Seorang pedagang tua mendekati Putri, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kau telah mengembalikan harapan kami," ucapnya lirih. Putri tersenyum tipis, menunduk sebentar, merasa bahwa perjuangan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tanggung jawab untuk melindungi mereka yang lemah.
Anak-anak mulai bermain di gang terminal yang sebelumnya menakutkan. Suara tawa mereka menggema di udara, menandakan bahwa kebebasan telah kembali. Para pedagang mulai menata kembali dagangan mereka, sementara beberapa penduduk membersihkan reruntuhan. Putri menyaksikan semuanya, merasa bangga dan lega, upayanya telah membawa perubahan nyata. Di sudut terminal, beberapa mantan mata-mata Putri kini membantu mengatur keamanan, memastikan tidak ada preman yang berani kembali. Mereka melihat Putri bukan sekadar wanita muda dengan kekuatan mistis, tapi sebagai simbol keberanian dan keadilan yang nyata. Terminal kini memiliki harapan baru, dan keberanian Putri menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Santos botak yang tersisa kini tersembunyi, menatap dari kejauhan dengan kemarahan dan rasa malu. Kekuasaan yang selama ini ia genggam telah hancur oleh satu wanita muda. Terminal yang dulunya menjadi medan ketakutan kini menjadi simbol kebebasan dan kemenangan bagi penduduk. Putri telah mengubah sejarah mereka selamanya. Putri berdiri di puncak kontainer, memandang seluruh terminal yang kini hidup kembali. Angin menyibakkan rambutnya, dan cahaya matahari memantul dari tubuhnya yang memancarkan energi ajian lumbung seribu. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang memberikan inspirasi dan harapan bagi semua orang. Matahari pagi menyinari terminal Kalimantan dengan lembut, cahaya keemasan menembus reruntuhan yang mulai dibersihkan. Suasana kini damai, pedagang menata kembali kios mereka, anak-anak bermain di gang yang dulu menakutkan, dan penduduk tersenyum bebas tanpa rasa takut. Putri Andalas berjalan di tengah mereka, matanya memandang semua dengan tenang dan bangga. Energi ajian lumbung seribu masih berdenyut halus di tubuh Putri, namun kali ini berbeda, tidak lagi untuk pertempuran, tapi untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan terminal. Penduduk merasakan aura itu, seolah ada perlindungan tak terlihat yang memastikan keamanan mereka. Putri menjadi simbol nyata bahwa keberanian dan ajian leluhur bisa mengubah nasib banyak orang. Beberapa mantan pengikut Santos yang menyadari kekalahan datang menghampiri Putri. Mereka tidak lagi menebar ancaman, melainkan menawarkan bantuan untuk membangun kembali terminal. Putri menatap mereka dengan dingin namun bijaksana, memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah, menunjukkan bahwa kemenangan juga berarti keadilan dan pengampunan. Penduduk berkumpul di pusat terminal, memberi hormat pada Putri. Mereka mengangkat spanduk kecil, beberapa menuliskan, "Terima kasih Putri Andalas," simbol penghargaan atas keberanian dan pengorbanannya. Suara tawa dan sorak-sorai memenuhi udara, menandakan bahwa hari-hari gelap terminal telah berakhir. Santos botak yang tersisa kini pergi jauh, mengetahui bahwa kekuasaannya telah runtuh dan terminal tidak akan lagi tunduk padanya. Putri menatap arah perginya dengan mata yang tegas, menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya fisik, tetapi simbol bahwa ketakutan bisa digantikan dengan keberanian. Terminal Kalimantan kini bebas dari tirani. Putri duduk sejenak di puncak kontainer, memandang terminal yang telah hidup kembali. Ia merenung tentang perjalanan panjang ini, pengkhianatan yang diatasi, perang jebakan yang rumit, pertarungan langsung dengan Santos botak, hingga kemenangan. Terakhir, setiap momen mengajarkan bahwa kekuatan sejati